Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya berdoa kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian dan menopang kehidupan saudara. Hari ini kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Desember, bulan di mana kita akan merayakan kelahiran juru selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya mengajak kita untuk membuka di dalam dua bagian firman Tuhan yang akan saya ajak kita renungkan, yaitu di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-30 dan juga Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai 11. Lukas 1 ayat 30 berkata demikian. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kemudian Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan pesan pertama di dalam berita Natal, peristiwa Natal, pesan pertama yang disampaikan oleh malaikat adalah jangan takut. Saudara, ini adalah satu pesan yang sangat penting, yang sangat serius, yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia yang hidup di dalam dunia ini, yaitu jangan takut. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan, kata dalam kamus bahasa Indonesia, kata takut berarti merasa cemas dan ngeri terhadap sesuatu yang dianggap membahayakan, atau merasa gentar terhadap sesuatu yang diyakini menimbulkan bencana. Nah, saudara-saudara, dari arti kata takut ini kita mengerti bahwa ketakutan yang dialami oleh manusia, yang sering kali dihadapi oleh manusia, itu adalah muncul dari keyakinan atau anggapan yang salah. Perhatikan saudara, kata yaitu dianggap atau diyakini, yaitu takut adalah sesuatu yang dianggap, yang diyakini sebagai sesuatu yang mengerikan. Nah, kalau dianggap, kalau merasa ngeri berarti itu belum terjadi, tetapi sudah ada satu perasaan bahwa akan terjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, ketakutan kita membuktikan tentang keterbatasan kita sebagai manusia yang berdosa. Ketakutan kita menunjukkan bahwa kita terbatas. Kita tidak bisa mengontrol hidup kita. Kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang bisa terjadi dan menimpa hidup kita. Apalagi saudara, kalau kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak pasti, dengan sesuatu yang tidak jelas. Nah, saudara-saudara, itulah yang dihadapi oleh manusia. Yaitu pesan pertama Natal adalah jangan takut. Setiap orang pernah mengalami rasa takut. Saudara pernah mengalami rasa takut. Saya sendiri pun pernah mengalami rasa takut. Tetapi ketakutan yang kita alami sesungguhnya adalah sesuatu yang kita rasa atau yang kita yakini mengerikan. Tapi sesungguhnya itu belum terjadi di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, ada apa saja yang ditakuti oleh manusia di dalam hidup ini? Yaitu manusia takut susah. Manusia takut miskin. Itu sebabnya manusia bekerja keras untuk apa? Supaya hidup dia tidak miskin, supaya hidup dia tidak susah. Sehingga manusia berusaha untuk keluar dari kesusahan dengan cara bekerja keras. Lalu kemudian manusia takut gagal. Saudara, siapa di dalam hidup ini yang tidak pernah takut akan kegagalan? Setiap orang pernah merasa takut. Nah, takut
kegagalan. Itulah sebabnya saudara, manusia berusaha mempertahankan segala sesuatu yang dimilikinya. Untuk apa? Karena dia takut kehilangan dan dia menggenggam erat-erat apa yang dia sudah miliki. Dan sesungguhnya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita menggenggam erat sesuatu karena takut kehilangan, justru menandakan bahwa kita kurang beriman kepada Tuhan. Lalu kemudian kita menggenggam erat supaya apa? Supaya kita merasa aman bahwa itu milik kita dan tidak akan diambil oleh siapapun. Tapi sesungguhnya saudara, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mengambil kapan saja dia mau. Dan manusia takut yang namanya kehilangan. Manusia takut tidak dicintai. Manusia takut tidak dicintai. Kalau tidak dicintai, maka itu ada sesuatu yang sangat mengerikan di dalam hidup manusia. Itulah sebabnya manusia berusaha menjadi baik. Manusia berusaha mencari perhatian. Manusia berusaha mendandani hidup dia. Supaya apa? Supaya dia bisa dicintai, dia bisa diterima. Padahal saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itu tandanya ada kegelisahan di dalam kita bahwa kita takut tidak dicintai. Kalau kita menjadi orang yang baik, kalau kita menjadi orang yang benar, kalau kita berbuat kebaikan, maka orang tidak mungkin tidak mengasihi kita. Lalu kemudian ada orang, manusia takut dengan sakit. Saudara-saudara, siapa yang tidak takut dengan sakit? Apalagi sakit pada zaman sekarang ini. Bicara tentang sakit membutuhkan biaya yang besar. Dan manusia seringkali takut sakit. Itulah sebabnya manusia berusaha dengan sekeras tenaga supaya tidak jatuh sakit. Nah saudara-saudara, lalu kemudian manusia takut tua. Manusia takut tua, lalu kemudian setelah itu manusia takut setan, saudara. Dan kemudian manusia takut mati. Nah saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, itulah hal-hal yang kita takuti di dalam kehidupan kita. Nah, yang saudara yang Tuhan kasihi, justru di dalam pesan Natal yang pertama, justru malaikat Tuhan datang kepada Maria. Dan sebelum pesan inti yang akan diberikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria, malaikat Tuhan berkata terlebih dahulu, salam atau shalom, damai sejahtera bagimu Maria. Lalu kemudian ditambah dengan kalimat, jangan takut. Nah saudara-saudara, mengapa malaikat Gabriel ini memulai pesan yang ingin dia sampaikan kepada Maria dengan pesan terlebih dahulu, dengan sapaan terlebih dahulu, yaitu shalom dan jangan takut? Karena saudara, berita atau isi pesan yang akan disampaikan kepada Maria ini tentu sesuatu yang mengejutkan, menakutkan, atau bahkan mengerikan bagi Maria. Kenapa saudara? Karena Maria akan mengandung dan melahirkan seorang bayi, yaitu bayi yang bernama Yesus Kristus, yang akan menjadi juru selamat dunia, menjadi juru selamat kita, menjadi juru selamat saudara, menjadi juru selamat manusia berdosa. Itulah sebabnya sebelum inti pesan diberikan bahwa engkau akan hamil, mengandung, malaikat terlebih dahulu berkata, shalom, salam damai sejahtera. Jangan takut, hai Maria. Lalu kemudian ditambah dengan kalimat, engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Ini satu kalimat yang sangat menghibur, yang sangat meneguhkan, yang sangat menguatkan di tengah-tengah perasaan yang bercampur aduk di dalam hati Maria. Ketika bertemu saja dengan malaikat itu tentu sudah ada rasa ketakutan. Ada apa ini? Tetapi belum mendengarkan pesan bahwa dia akan mengandung, malaikat memulai dengan shalom, damai sejahtera dan jangan takut. Lalu kemudian ditambah dengan kalimat, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara-saudara, kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Maria pada waktu itu sebagai seorang wanita sederhana, sebagai seorang wanita
yang belum bersuami, baru bertunangan. Dan kemudian tiba-tiba malaikat datang kepadanya dan berkata bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan ini tentu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengejutkan bagi Maria. Karena apa? Karena dia sadar dia belum bersuami. Bagaimana mungkin saya yang belum bersuami tetapi harus mengandung seorang anak laki-laki? Dan ternyata saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Ayat yang ke-34. Saudara-saudara, ini ada respon yang sangat wajar sebagai seorang manusia seperti Maria. Karena dia adalah seorang yang baru bertunangan, belum bersuami, dan kemudian dia harus menghadapi resiko-resiko yang akan dialami ketika dia menerima undangan dari atau pesan dari malaikat bahwa engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu bernama Yesus Kristus, dan engkau, anak laki-laki itu akan menjadi juru selamat manusia. Saudara, ini sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat Maria terkejut karena kondisi dia, karena situasi dia pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana mungkin Maria berkata, aku akan mengandung, aku belum bersuami. Saudara tahu di dalam budaya pada waktu itu, jikalau seorang suami, seorang istri hamil di luar pernikahan yang resmi, maka resikonya dia akan dihukum mati, dirajam dengan batu. Dan bukan hanya itu, saudara, keluarganya pun namanya akan tercemar. Dan kemungkinan juga dia akan kehilangan orang yang dicintainya yang bernama Yusuf itu. Nah, saudara-saudara bisa membayangkan betapa beresikonya ketika Maria mendapatkan pesan bahwa engkau akan hamil dan mengandung seorang anak laki-laki. Tetapi saudara-saudara, dari sisi manusia itu memang sesuatu yang menakutkan. Tetapi justru pesan daripada malaikat itu berkata, engkau yang dikaruniai oleh Tuhan. Artinya apa? Maria, engkau terpilih sebagai orang pilihan Tuhan. Bahwa engkau bisa Tuhan pakai untuk melahirkan juru selamat dunia. Saudara, ini anugerah yang khusus di mana Tuhan meminjam rahim Maria untuk melahirkan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Saudara sekalian yang Tuhan kasih, setiap pelayanan ada resiko. Nah, ketika Maria harus menerima itu tentu ada resiko. Tetapi resiko itu, saudara, justru ada disertai dengan apa? Kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah memberikan anugerah kepada Maria. Dan itu sesuatu yang diidamkan oleh setiap orang. Karena melalui rahim Maria lah Yesus Kristus, juru selamat kita, lahir, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah sebabnya pesan yang sangat jelas, jangan takut. Lalu kemudian pesan yang berikutnya kepada para gembala juga sama. Ketika para gembala mendengar, melihat malaikat, lalu kemudian para malaikat itu berkata, jangan takut. Aku memberitakan sukacita kepadamu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pesan pertama kepada Maria, jangan takut. Pesan yang sama kepada para gembala pun, jangan takut. Berita Natal tahun ini, saudara, Tuhan bicara kepada saudara sekalian, jangan takut. Kita tidak tahu, saudara, dengan hidup kita di masa depan, tahun-tahun yang ke depan akan seperti apa. Setelah ada pandemi COVID yang menggoncangkan dunia, lalu kemudian ada ancaman resesi ekonomi yang sudah melanda negara-negara lain, dan kemudian ada prediksi-prediksi yang tidak jelas, yang diprediksikan apa yang akan terjadi di tahun depan, dan juga kondisi bangsa kita hari ini dengan adanya gempa bumi yang hampir setiap hari terjadi. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya ingin berkata kepada saudara, jangan takut. Tuhan beserta dengan saudara. Jangan gentar, jangan khawatir. Ada Tuhan pencipta langit dan bumi yang senantiasa
menyertai hidup saudara dan hidup saya. Tuhan pencipta langit bumi yang akan menopang hidup kita. Kita memang lemah, kita memang terbatas, tetapi kita punya Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita punya Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus sebagai manusia, kemudian dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jangan takut. Beritakan pesan-pesan ini kepada orang-orang di sekitar kita, kepada semua orang. Jangan takut. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang kami dengar. Pesan Natal kepada Maria, kepada para gembala adalah jangan takut. Tuhan, di dalam hidup kami seringkali merasakan takut. Takut akan masa depan, takut akan sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami di masa depan, di hari esok. Tetapi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau berkata, jangan takut, damai sejahtera Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang menyaksikan video ini, dimanapun mereka berada, apapun kondisi hati mereka. Bapa, lihat hati mereka. Bapa, berkati mereka. Tuhan, pimpin hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.